Hajah juga ini. Berikutnya Pak Bimantoro atau Pak Arteria? Pak Arteria, silakan. Terima kasih pimpinan Pak Habibur Rahman. Anggota Komisi 3 yang kami hormati, Pak Dirjen AHU yang amat kami hormati, kami banggakan, pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia di 25 Pengwil. Awal ini saya netral ini. Netral, saya pikir saya menaruh kepercayaan penuh kepada otoritas yang berkuasa, Pak Dirjen AHU. Tapi saya lihat PPI ininya tidak hadir. Saya juga bertanya ini, tidak hadir itu memang karena memang tidak punya legalitas. Mungkin aja Pak, nggak mau yang formal karena legalitasnya kan sudah tidak ada. Legalitasnya hanya dari seorang dirjen. Jadi kita jangan terlalu bersuuzon Pak, berprasangka buruk Pak Ketua. Mungkin yang bersangkutan tahu betul nggak punya legalitas, ya hanya dari seorang dirjen dapat legalitas, makanya nggak mau datang ke sini. Saya akan coba berprasangka baik itu. Tapi mengenai surat ini kita harus tanggapi serius. Saya melihat negara sudah tergadaikan Pak Dirjen. Ini adalah contempt of parliament. DPR itu tidak ingin dihormati, tapi aturan mainnya harus jalan. Saya minta nanti Mahkamah Kehormatan Dewan menyikapi surat PP ini. Siap. Ini ada MKD nih Pak tadi. Panggil itu PP ininya. Ya, bisa dipanggil aja. Bayangin aja Pak, kalau kita lihat kayak gini, saya akan siap beri keterangan, tapi saya nggak mau keterangan itu di RDP. Forum apa yang manggil DPR dengan cara informal, namanya DPR-nya nanti dibilang tukang peras, tukang palak, fitnah Pak. Ya di forum-forum terbuka yang sangat konstitusional seperti inilah kami bisa memanggil semua pihak. Tidak ada fitnah di sini. Kalau kami panggil di ruang tertutup secara informal, ceritanya macam-macam. Kemudian nggak ada Pak, undang-undang MD3 itu sudah jelas. Rapat-rapat yang dilakukan DPR itu seperti apa. Dan tidak ada yang nggak bisa dan tidak mau kalau dipanggil. Kami ini wujud representasi daulat rakyat. Ini rakyat juga yang mengadu ke kita 24 Pengwil. Pemerintah, Kumham juga rakyat. Ini kita minta keseriusan. Baca itu undang-undang MD3-nya. Nanti Pak Dirjen ini kan sebagai pembina dan pengawas. Awasi itu. Ya, jangan kekuasaannya saja yang bermain. Kalau memang sudah menjadi pembina dan pengawas menurut tafsirnya Pak Dirjen, awasi, binalah dengan baik. Baca Pak Dirjen undang-undang MD3. Berikutnya lagi bahasanya kurang enak didengar, mengingat padatnya acara yang telah dirancang. Nanti kita minta ini, teman-teman, nanti kalau perlu kita lakukan fungsi intelijen, cek ada kegiatan apa ini. Sampai, ya saya pikir kalau PP itu kan nggak punya ketua umumnya berhalangan, ada yang mewakili. Kalau ini pembangkangan Pak. Itu. Ini udah pembangkangan, ini kita harus sikapi juga dengan tegas. Kalau saya malu Pak Dirjen, ini udah ngejual kementerian. Udahlah saya nggak mau datang ini. Nanti pokoknya saya ikut petunjuk Kumham saja. Bahasa surat ini kan begitu. Ya. Makanya ini bukan urusan yang sederhana, Pak.
Kalau perlu nanti saya yang akan melaporkan sendiri ini ke MKD. Kita akan cari tahu, nanti kita akan minta juga semua ini. Termasuk juga PPATK cek aliran dana yang ada di PP ini. Kita serius, Pak. Kalau kita serius tidak pernah main-main. Saya akan kawal ini, Pak Habibur Rahman. Yang kedua, Pak Dirjen, saya baru tahu ini, semuanya ringkasan eksekutif. Eksekutif summary lah. Kalau saya dulu pengacara, Pak, kalau ringkasan eksekutif berarti ada kajian yang tidak ringkasnya. Nah, saya akan minta ini, dari surat Bapak yang kemarin juga seperti itu. Kajian yang tidak ringkasnya itu seperti apa? Pada poin 4, ini suratnya Pak Dirjen. Ringkasan eksekutif tindak lanjut ya, bukan poin 4 ini. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepengurusan ini, Pak ya. Judulnya ini. Judulnya. Ini pada poin 4-nya, Bapak merujuk pada diskusi dan kesimpulan RDP tanggal 14 Juni. Kami ini bukan gerombolan. Ini hasil RDP tanggal 14 Juni, Pak. Ya. Yang jauh berbeda daripada yang Bapak tindak lanjuti. Kemudian di surat Bapak, Bapak mengatakan kami telah mencatat dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut. Tapi catatan, langkah-langkah tindak lanjut yang Bapak hadirkan, itu ahistoris, Pak. Ahistoris. Seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah ini surat baru. Tidak ada kaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Lupa kita akan ada masalah kewenangan. Kewenangan AHU untuk menjadi pembina dan pengawas. Ini kan yang kita permasalahkan kemarin. Itu. Saya masih ingat ini. Pasal berapa kemarin, Pak? Pasal 67, pasal 82. Itu loh. Ini kita belajar bernegara secara tertib, Pak Dirjen. Di tempat lain boleh main begini, di Komisi 3 nggak bisa, Pak. Saya ini betul-betul, saya bukan mengatakan Pak Dirjen bisa melecehkan kami, namanya seperti ini. Ahistoris. Yang kita omongin banyak banget, lama banget, tiba-tiba seolah-olah nggak ada ini, abai. Bagaimana tanggapan kementerian atas dalil saya kemarin? Pasal 67, pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri, tapi notaris dalam konteks jabatan notaris, sepanjang melaksanakan tugas dan fungsinya. Itu. Tidak terhadap organisasi notaris. Itu ditanggepin. Begitu juga terhadap pasal 82-nya, Pak. Pasal 82 itu mutlak. Adresatnya adalah organisasi notaris. Yang atur juga bukan seorang menteri, seorang dirjen, tapi peraturan menteri. Ini yang harus kalian pahami. Jangan pura-pura bodoh. Udah dikasih tahu, malah lanjut terus. Ini loh. Nggak bisa mainan seperti ini, Pak. Main gila yuk, kita main gila sekalian. Apa masalahnya lagi? Masalahnya lagi, Bapak menerbitkan surat yang kontradiktif. Pertama mengatakan e-voting terbatas. Sekarang menjadi e-voting nasional yang diprotes sama mereka, yang itu belum diselesaikan. Tidak hanya masalah itu,
Kita bicara e-voting itu bicara tata cara pemilihan, bicara payung hukum, dasar hukum, aturan main yang nggak bisa diputuskan oleh seorang dirjen, seorang menteri, Pak. Itu aturan mereka sendiri, internal mereka. Terbaik yang bisa Bapak lakukan, Bapak giring untuk melakukan kongres loh. Yuk kita mau aturan mainnya gimana? Ini kan yang dibahas kemarin. Nggak ada tindak lanjut ini. Ya. Makanya saya minta itikat baik, kejujuran dan ketulusan hati. Harusnya kita ini menyelesaikan masalah, bukan menghadirkan masalah baru. Nggak bisa kuat-kuatan. Kita bicara benar salah, Pak. Saya ingetin nih, sekuat apapun saya lawan. Ya, kita bicara benar salah, kita bicara hukum. Surat 3 Maret ini bagaimana? Kok kalian ngotot ya memaksakan e-voting nasional? Wong kalian adain di Cilegon aja berantakan, mau e-voting nasional gimana? Kita punya 19.367, yang peduli sama ini cuman 3.000, yang itu hantu. Kalian serahkan kekuasaan itu pada hantu. Mikir, Pak. Ya, mikir. Ya. Pak, izin Pak, nggak bisa menanggapi langsung melalui pimpinan. Nanti Bapak diberikan kesempatan bicara. Santai, Pak. Santai aja, Pak. Ya, nyantai aja. Ya. Iya. Saya mengingatkan Bapak santai, tidak memberikan respon sebelum saya persilakan. Bisa dipahami? Nggak ada kuat-kuatan, Pak. Kita nggak pernah takut sama siapapun. Ya. Saya minta nih dipahamin betul. Ya. Kemudian kita bicara lagi, Pak. Kok hebat banget ini, ya. Berani-berani buat surat yang pakai mengutip kesimpulan rapat DPR nih, Pak Dirjen. Nggak ada kesimpulan kita itu, Bapak itu memfasilitasi, melakukan mediasi. Terhitung 14 Juni kemarin, pernah nggak mencoba untuk memediasi? Tidak pernah. Ini maksudnya kita, Pak. Perintah ini tegas, Pak. Tegas. Perintah ini. Baca, Pak. Ya. Nah, kami mohon sekali, ya, ini kita minta betul. Ini dijawab dengan pakai hati. Itu. Saya tadinya netral, tapi melihat kayak begini saya bilang ini udah luar biasa ini. Ya. Enggak sensitif. Ya. Saya juga ingin Bapak mengevaluasi lagi untuk mengakui keberadaan PP ini sampai paling lambat Agustus 2023. Wong datang aja nggak bisa, nggak mau. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali ke koridor hukum, Pak Dirjen. Ya. Berikutnya saya ingin tanya ini. Kenapa sistem akses website yang AHU itu nggak bisa masuk untuk merubah ini? Teman-teman ini mau merubah perubahan perkumpulan sesuai dengan Permenkumham 10/2019. Tapi nggak bisa maksus, aksesnya nggak dapat, nggak bisa terakses. Kita mohon apabila permohonan lengkap jalanin aja dulu, Pak. Konsekuensi hukumnya biarkan lagi mereka ya berproses di lembaga peradilan. Jadi Bapak juga tidak terbebani untuk urusan-urusan yang seperti itu. Nah, sebenarnya kan sederhana. Yang kita minta kepada Bapak itu tadinya untuk bisa memastikan ngumpulin mereka nih, Kongres Loop, ya, dengan caranya yang sudah kita ngomongin di dalam. Kemarin kan kita ngomong di dalam, betul nggak? Kita ngomong di dalam, Pak Dirjen. Caranya bagaimana, ininya bagaimana, ya? Cuman itu, Pak. Bukan yang lain. Saya pikir ini kita seriusin Pak Ketua ya.
Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.